Baik lagi di podcast kita Barudak Dimsul. Dimsul berapa ini? 4 kali ini. Episode sebelumnya kita gelap-gelapan ya. Episode sebelumnya karena bahas horor. Buat yang belum nonton boleh Di Link di sini. pojok sini, kalau ada pojok sana ya, coba diatur. Untuk episode kali ini kita mau bahas apa? Udah lumayan banyak tuh. Udah 4 udah lumayan ini tuh pusing. Makanya coba tolong komen dong judul. Boleh. Saran-saran Kalian judul. yang ya kan? punya saran-saran judul. Maaf. Judul. Saran judul. Jangan gitu kan. jangan judul. Ya, stop Nah, judul ya. Lu stop sampai ada judul. yang komen judul nih ya. Wah, hapus komen lu. Stop judul. Kan banyak tuh kan sekarang hidup gitu kan komen judul. Ah. Tawar lu 13 miliar juga. Mau Enggak. Goblok. Enggak akan mau, gua enggak akan mau. Buat komen-komen judul nanti bakal hilang kok, bakal gua sering cek. Kalau ada saran-saran judul boleh di komen. Boleh banget. Boleh banget buat ngebantu ya kan. Siapa tahu kita bisa bahas. Kita selalu baca komen kok. Yep. Buat sekarang paling enaknya apa ya? Karena kemarin ini bahas horor ya. Horornya kan sebenarnya di sekolah ya. Iya. Kita bahas nakalan di sekolah aja lah. Nakalan di sekolah boleh lah ya. Boleh Bang. Pasti. Pasti kan namanya masih remaja ya kan. Susah Masuk. diatur segala macem. Nah sekarang apa? Susah diatur. Kalau dia ya. Kalau lu ya. Iya. Bukan. Ini gara-gara apa ya? Terlalu nyaman zonanya kali. Terus. Jadi nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur gitu loh. Oh, lu udah nyaman di zona lu. nyaman. Oh, ya kan pasti kan namanya anak muda, sekolah kan, anak remaja, sekolah baru-baru masih gede, FOMO-nya. pasti banyak lah kenakalan di sekolah mulai dari SMP. Ya kalau SD udah nakal sih keterlaluan sih. Ya SD nakal sih gua jujur ya. Pernah? Nakal. Ya standarnya anak-anak SD sih guys. Dari SMP, SMA, standarnya SMP, SMA lah. SMP SMA tuh udah pasti udah mulai bandel pikniknya sih. Ya. Kalau gue SMP, SMA di Jakarta. Lu di mana? Kalau SMP, SMA menurut lu apa kenakalan menurut lu sih? Yang Nakalan dari lu gimana? mau Apa aja? apa nih SD, SMP, SD ada, kalau SD ada boleh ngomong. SD. SD kecepatan gak sih lu? Udah nakal di SD? SD kelas 6, tapi gua udah kelas 5 kelas 6 bandel Kelas ya. lima, kelas Udah enam. mau lulus gitu Oh, kan. apa kenakalan? Lu nimbukin guru kah? Enggak main fisik lebih tepatnya, ini emang nggak boleh contoh nih, lu yang buat yang nonton nih ya. Ya, siapa tahu yang nonton masih Ya. sekolah kan? Maaf ya Pak ya, Izin. Lu masih sekolah kok lu ngomong Pak anjing? Ke bokap gua maksudnya, Iya. kalau yang nonton dari kelas 6 mau udah vape Pak. Kecil. Jujur. Jadi liquid yang di rumah punya AA. Jujur. SD gua udah nge-vape. Aku lu bisa. Lu tahun berapa anjing? Di zaman gua kelas 6 itu udah ada yang bentuknya stick kayak pulpen. Bukan vape sih, lebih ini karena rokok elektrik. Rokok elektrik dulu Rokok namanya. elektrik. Belum Newport Ya. ya. Dulu gua lebih Begini. kecil lagi kayak Lebih beneran kecil, kayak pulpen, pasti. kayak beneran kayak pulpen. Ini kan bagus banget nih, ya kan MOSFET boleh ya. Ya kan kalau buat anak-anak yang sekarang nggak puas mau udah ya lah. Boleh masuk Gua MOSFET. kalau gua dulu kelas 6 itu ya segede pulpen sih, coba editor nanti masukin. Oh. Dulu tuh berapa ya harganya tuh cuma 100.000. Tapi bukannya dulu setahu gua dibatasin gitu kan kalau rokok elektrik tuh Dibatasi apa dulu? buat Beli. orang-orang tertentu kumpul Online, sekian yang jujur ya, beli. dulu belinya dari toko. Gak usah nyebut merek mas. Nggak Toko apa-apa. hijau. Ya. Sensor. Dulu gue beli di toko online pokoknya Toko ada. online. Harganya 100.000-an. Oh, tapi Pas sekarang kan ada. kalau sekarang kan udah diblokir tuh. Iya. Karena udah nggak ada. Udah nggak bisa. Dulu tuh gue beli online sama temen gue patungan 50.000. Jadi Patungan joinan jadi- tuh. Joinan. Jadi Bandelnya joinan. bandelnya joinan. Mantap. Ya emang ide gue juga sih.
Itu tahun berapa tuh? SD tahun berapa ya? 2012 2013. Lupa pokoknya SD. SD lah kelas 6 pokoknya. Toko vape tuh baru-baru kan? Nggak tahu tahun berapa. Pokoknya inget 14 itu biasa. Ingat Iya, banget gua 14. yang kayak pulpen itu. Hmm. Rasa anggur itu gua ingat banget. Jadi tuh gua di sekolah itu kayak ada lapangan. Ah, Terus itu di sininya tuh ada ruang kepala sekolah. Nah itu tuh ada lapangan kecil kayak lorong nyangkut. Ya, gua di situ. oh di situ lo nge-vape. Iya, nge-vape. Sama temen lu Sama temen berdua. gua. Udah bikin skenario-nya juga, Bang. Udah bisa bulat-bulat itu. Belum, dulu mah cuma Oh, cuma ada rasanya ya. Iya, cuma Doang. gitu doang. Udah dibikin Oh. skenario-nya. Nanti kalau kita ditanyain Bu Guru, bilang aja habis minum jus anggur. Tapi kan baunya kan nggak ada bau, dia wangi doang. Iya. Ya kan takutnya kan ditanyain atau apa kan. Gurunya juga belum update kali udah ada Ya vape. ada yang tahu kan. Kalau gue zaman dulu SD ya itu nge-vape. Oh, berarti udah mulai nge-vape dari Udah SD. mulai nge-vape dari SD. Oh, terus? Nah, emang gak bagus sebenarnya. Kalau ngerokok juga. gua SMP. SMP SMP ngerokok. ngerokok. Ya, Sambil standar lah. nge-vape. Enggak lah. Di sini rokok sini vape. Enggak gini gitu, enggak gini gitu. Oh. Misalkan di SMP balik nongkrong gitu kan, basis-basis. Anjay, bisnis Ngeri tuh. basis. Nongkrong gitu kan, yang rokok, satu joinan. Oh. Terus apalagi Kalau kira-kira? SMP gue cuman, enggak sih ada gue SMP. Apa tuh? Tapi ini bandelnya satu kelas. Waduh, kompak Kamera tuh. ya, kompak ya. Ini real ya, buat lo yang baru tahu. Nah, Jadi itu dulu SMP gua, negeri. negeri ya. SMP gua kebagian, itu kelas berapa ya? Kelas 7 apa? 9 ya, 9 kebagian di lantai 2. Zaman dulu itu di sekolah gua peraturannya adalah jam istirahat itu nggak boleh ada di kelas. Jadi tuh harus ke kantin. Mau bawa bekal, mau nggak bawa bekal, mau ngapa-ngapain, at least nggak ada yang di lantai 2, nggak ada yang di lantai 3. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu numpuk semua di bawah. Ya itu. Rame banget. Itu yang keresahan gue sama teman-teman sekelas gue. Waktu itu juga di sekolah gue itu di peruangan itu pasti ada CCTV. Jadi walaupun lo mau ngumpet maupun lo mau menghindar dari CCTV, Nah. tetap pasti ada yang ngecek. Oke. Pada saat itu anak-anak kelas gue tuh ngusul, gimana caranya kita tetap di kelas pada jam istirahat. Nah, Tapi dengan catatan di pojokan ada CCTV. apa Setelah- alasannya pengen di kelas? Karena gimana ya, buat orang-orang kayak gua atau temen-temen yang lain, jam istirahat tuh emang dipakai buat diem di kelas, buat tidur. Ya Oh. buat lu yang nggak mau jajan ataupun lagi nggak mau makan. Tapi kalau yang mau keluar mau keluar. Ya kalau yang mau keluar ya keluar aja. Ini buat yang kayak misalkan lagi bidang tugas hari itu, buat nanti siang ya kalian kerjain di kelas gitu kan. Ya. Terus Oke, akhirnya ada ide. Gimana kalau kita nutup CCTV? oh lu tutup. Ditutup. Pakai jaket apa pakai stiker? Pakai kertas. Bukan stiker, label. Pakai kertas. Pakai kertas. Jadi itu udah diukur bang, misalkan ya ibarat kata teknologinya sebesar ini ya. Nah. Ya, woi. Masih dikit. Jadi itu udah dibikin moldingnya tuh pakai kertas. Ah. Jadi kertasnya udah digunting, Nah, udah disesuaiin. udah disesuaiin, tempel, dilem, seperti itu. Oh, itu bekas tuh Apanya? lemnya. Ya itu mau udah urusan sekolah dah. Urusan yang lain itu Biasa jobdesk udah urusan yang lain lah. Oh, jadi bandelnya itu. Jadi bandelnya itu Oh. setelah lama kemudian sehari atau nggak sehari deh, di hari itu juga pak, ya pokoknya ada beberapa jeda ketahuan. Oh, kalau ditutupin. Kalau ditutupin karena ya dulu mah masih bego ya, nggak ngerti strategi kan. Ya CCTV-nya di sini, yang nutup palanya nongol. Mantap. Aduh, baru nutup, lulus sensor deh tuh, lulus sensor, itu ketahuan banget. Udah akhirnya satu kelas tuh dipanggil ke ruangan BK. Ancamannya itu nggak naik kelas atau nggak lulus. Ini baik banget tuh. Nggak Zaman istirahat dulu. mau di kelas kok nggak naik kelas ini? Ya zaman dulu ya begitu kali kan. Enggak, cuma dulu. Kan kita beda tahun nih. Gue SMP kan lu SMA. Cuma beda berapa tahun anjing. Ya, Cuman ya udahlah. ya, itu kan udah gimana capsetnya masing-masing lah ya. Ini cuma sekedar sama bandel-bandel anak SMP aja sih. Apa tuh, Oh, kira-kira? cabut sekolah main warnet, Oh. standar-standar gitu sih. Kalau SMA gue nggak yang terlalu bandel ya. Paling parah menurut lu bandel lu tuh waktu zaman sekolah itu apa kira-kira? Yang paling menurut lu, wah ini parah banget nih kalau gue ingat-ingat nih. Apa kira-kira?
apa ya? Apa kalau nepak kepala orang kah? Atau apa kah? Kalau parah buat ke fisik sih SD. Mulai SD. Ah. Bandel kali Bang. Jadi dulu buat buat anak-anak di umuran gua, Nah, lo punya penggaris plastik butterfly, Ya. 10 cm. Nah, Kan lu mahal banget ya. nah, Gua keplak ke punggung temen gua. Oh. Tapi ini penggaris orang. nah. Gua keplak, Patah. Terus? itu kan. Pada zaman itu kan menurut gua, anjir lu beli penggaris 20.000, 15.000, duit dari mana? Nah. Menurut gua bandel yang udah, aduh gak bisa nih gua. Menurut gua bandel buat gua ya. Gak bisa sih. Udah lah pakai penggaris orang. Udah pakai penggaris ngebuk orang, punggung ngebuk orang lagi. yang bukan punya penggarisnya, Nah. penggarisnya patah. Tadinya pengen pakai apa coba? Penggaris bagus, yang kayu. Bagus, bagus. Emang kan orang termokek-mokek. Program sekalian. Iya. tapi lu pernah gak kayak misalkan, kan kalau kita bahas nakal, lu nyontek kan termasuk nakal. Kalau nyontek Pasti pernah dong, nggak mungkin nggak SD pernah. SD pernah, tapi nggak yang senyontek tukeran kertas jawaban. Oh nggak pernah separah itu lu? Nggak pernah separah itu. Paling kode-kodean. Nyimpan buku di kolong. Oh. Zaman dulu kan meja-meja kayu itu yang kolongnya bau daki, bau ya suka ada makanan basi. Iya, iya, yang bener, lupa masih bekas ketinggalan. kecil. Oh, Gue suka naruh jadi buku. buku di situ. Iya, caranya tuh kan lacinya lumayan panjang kan ada Nah. gitu. Kalian duduknya ada jinjit gini guys. Nah. Jadi pas balik bukunya pas di sini. Oh. Jangan diajarin, jangan diajarin. Ya kan yang nonton udah gede. Iya, Nanti kalau bener. guru datang baru masukin. Oh, tapi nggak pernah lu kode-kodean gitu kan? Seingat gua kan kalau dulu gue ini A, ini B. Ya, normal pakai A, B, C gitu kan. Tapi pernah? Enggak Oh, begini enggak. ini A, B, C. Oh, D. enggak. Oh enggak. Pelit-pelit dari temen lu. Bukan pelit sih, emang pinter. Oh, Sedikit. lu yang pinter atau gimana? Sedikit pinter. Gue tuh nyata cuma MTK doang bang. MTK doang. Wah. Dan dulu tuh kalau emang lu nggak mau ketahuan jawabannya sama, at least lu nyontek cuman nanya rumus. Akhirnya MTK juga langsung nonton ini. Orang kalau gua dulu MTK ya, kalau ujian ya harus ada selain di lembar jawaban, ada Coret-coretan. rumusnya, coret-coretannya itu dikumpul juga. Iya. Jadi gua nyontek rumus. At least gua Hitung caranya sendiri tapi. benar. Iya. Oh. Itu SD sih rata-rata. Kalau SMP ujiannya udah pakai laptop, udah pakai komputer, basisnya ada online. Waktu SMP. Sekolah gua. Gua bisa bulat gitu. Iya SMP kita SMP gua udah mulai pakai udah pakai online. Udah pakai komputer. udah pakai Berarti komputer. lu SD masih bulat-bulat gitu. SD masih SD masih. kalau bulat ya silang sama esai. Nah, kalau nggak tangtingtung tuh. berarti lu sering ranking dong? Ranking enggak bang? Enggak. Nah, kalau pin. Enggak yang ya enggak goblok lah pokoknya. Enggak yang pinter-pinter banget, enggak yang goblok. Ah. Terus kira-kira apa lagi? Berarti itu doang super parah Enggak, itu enggak doang. yang separah-parahnya kayak tawuran gitu gua enggak. Oh enggak. Nah. Enggak yang sepengen kayak gua harus bandel. Enggak. Kalau gua yang paling parah ya menurut gua ya, itu waktu gua SMP kelas 2. Apa tuh? Gua kan di SMP kan di SMP Kristen ya. Dan waktu itu capseknya cewek. Ordean, ordeannya tinggi banget, tinggi. Ada tuh Bu Desi kalau nonton maaf ya. Sumpah maaf dalam banget soalnya. Jadi dia ngajar bahasa Inggris. Gua sama temen gua iseng pakai karet, ya kan. Jepret berani nggak? Berani. Lu jepret. Jepret dari baku kan kena. Nah kondenya yang pertama dia belum nyadar. Lu jepret Satu lagi. lagi kena jidatnya. Ya, nyadar lah, Baru jidat mah. nyadar. Nengok itu mah. Ya dia marah. Bukan marah sih sebenarnya, lebih bingung itu apaan. Ke ini dia. Untungnya memang nggak ketahuan. Kalau yang paling parah sih menurut gua itu, karena kalau SD sih gua nggak nyadar. Kalau temen gua iya. Temen gua banyak yang bandel. Lebih ke arah cabul. Walah. Lebih ke arah cabul. Masa iya lu, ada tuh temen gue namanya Thomas, kalau lu nonton anjing Kenapa tuh bang? Si Thomas tuh mampus kenapa? tuh dipukulin Pak Handoyo anjing. Kenapa dia? Waktu itu
jam olahraga. Si Thomas ini dia sama temen satu lagi siapa? Cewek itu namanya tuh Julia apa siapa gitu. Jadi tiba-tiba begini tangannya. Waduh, langsung Kemana? kemana lagi? Walah. Begini seret, trut. Hah? Loh, habis. Terus respon si ceweknya? Ya nangis dong. Masa nggak nangis? Namanya masih SMP, masih Iya lagi, bocah. iya lagi. Nangis lah. Pukulin bukan sama bapaknya, sama guru ini. Pukulin Iya, lagi betul. sama Pak Handoyo. SMP udah kayak gitu mah. Kalau dulu kan masih Iya, masih boleh. kalau di gua kan mungkin masih nggak bukan boleh ya, nggak segampang viral Iya sih, benar. Zaman dulu emang gak segampang itu sih. Iya, masih malam kalau zaman gua ya, kayaknya udah lama banget zaman gua di ngentot. Apa ya? Lebih ke orang tuanya malah support. Iya lah. Ya kalau salah ya udah. Kalau salah ya udah salah. Kalau di zaman gua tuh malah orang tua kayak ya udah kalau memang salah ya Ya udah salah udah. aja, ya udah kasih hukum. Ya karena aja emang anaknya sekalian. salah ya udah di support gurunya buat Iya. dihukum selayaknya mereka aja. buat Iya, mereka. nggak kayak sekarang yang gampang-gampang dikit Di- viralin, Dikebuk viralin. dikit masuk TikTok. Malah banyak kan berita kan sekarang kan gurunya malah yang Lembek lah muridnya juga. apa? Yang kejadian di SMA berapa tuh? Yang gara-gara dia ngerokok tuh Oh, Iya, itu. malah orang tuanya yang marah-marah. satu sekolah kompak Menimbulkan diri ya. mantap Wah, Demo. keren sih, keren. Demo. mantap buat lu yang sekolah di situ mantap Keren sih. semangat buat nyari kerja ya. Udah di Luar blacklist biasa. soalnya ya, Nggak tahu udah tuh gua dengar banyak perusahaan yang nge-blacklist dari sekolah itu. mahal Ilmu mahal tuh. luar biasa. Anu menurut gue ya, ini ya kita jadi podcast bijak dikit lah ya. Podcast bijak dikit Ya ya. nggak menormalisasikan hal kayak gitu. Menurut gue ya, bukannya mensupport guru buat apa main tangan atau gimana ya. Ya kalau memang lu salah, Ya udah terima konsekuensi. ya salah. Ada konsekuensi yang harus lu terima dari kesalahan lu. Ya betul. Iya dong. Kita fair aja, kalau lu salah ya pasti ada konsekuensi. Ya lu juga ngaku lu juga kalau itu Iya. salah. Bukan artinya kalau lu salah ya lu malah playing victim. Harusnya guru nggak boleh begini dong, guru mengayomi gini-gini. Ya kalau lu nya aja kagak bisa diatur, Nah, lu juga tuh yang kalau gimana mau diayomi anjing? kalau ditanya-tanya masih suka lempar-lemparan ke temen tuh, lu ngaku aja anjir. Gue ditanya lebaran ketemu. Bilang kan kayak, kamu ngerokok ya? Enggak bu, bukan saya diajakin si ini. Lu buat gue kayak gitu-gitu jujur dah kata gua. Iya, malah menurut gua kalau memang lu berani bandel ya lu berani ambil resikonya lah. Itu menjawab. Gentle aja, Gue gentle anjir. aja. Buat anak-anak yang mungkin masih SMA lah ya, yang nonton kita lah ya. Kalau SMP kayaknya nggak mungkin dah. SMA yang masih nonton kita, ya gentle aja. Kalau memang lu mau bandel, lu udah salah ya udah akuin aja, nggak usah sok paling tersakiti, ya kan? Toh apa ya? Guru tuh kalau lu tahu dalemannya guru, bukannya kolornya guru ya enggak ya anjing ya enggak ya. Tadi Gaya ada yang bangsa. ngomong, coba kalian di klip tar yang masuk TikTok nih. Jadilah podcast yang bijak dulu sebentar. Tiba-tiba udah ngomongin kolor. Ya maksudnya Itu sebentar itu sampai situ doang. ya udah sih. maksudnya gini loh. Kalau lu tahu jatuh bangunnya guru tuh itu luar biasa. Kalau lu pasti sadar deh. Atau mungkin kalau syukur-syukur lu sadar dari sekarang yang lu masih sekolah ya itu bagus. Tapi kalau ketika lu udah besar, lu udah beranjak dewasa, lu udah lulus dari sekolah, nanti lu baru ngerasa kalau jasa guru tuh ternyata besar banget loh, nggak sebanding sama hak yang dia dapat. Anjing jadi bijak gini gua. Kelas. Ini betul. Kelas. Makanya menurut gue ya selagi lu masih sekolah, hargailah guru lu seperti lu menghargai orang tua lu sendiri. Toh juga guru di sekolah ya orang tua lu di sana. jatuhnya. Iyalah. Lu yang diayomi sama mereka. Iya, lu yang diajarin dari lu ngerti jadi ngerti. Tolong Pak Prabowo naikkan gaji guru. Ya Pak, boleh nengokin Pak. Tadi Si gede tuh podcast kita anjing. Ya udah apalah. Ya, maksud gua kalau lu mau bandel ya itu pilihan lu semua ya kan. Jadi ini buat nanti ending aja dah anjing. Kenapa harus gua ngomong sekarang sih? Ya lu keep. Ya, gua skip dulu deh.
Waktu dulu deh. Itu mah ada pesan-kesan. Iya. Ya makanya kalau dari gue sih kayaknya yang paling parah nyentil pakai itu sih. Sebenarnya paling kayak cabut. Ya standar-standarnya bocil sekolah aja nggak sih? Kalau ngerokok dari SD gue ngerokok. Cuman tapi nggak pamah, nggak terus-terusan kagak. Ngikutin doang. Nyoba gitu ya. Nyoba. Buat kalian tuh yang masih sekolah ngerokok pakai tangan kiri biar tangan kanan kalau salin gak bau. Iya. Coba deh kurang keringin deh. Dulu tuh gua karena kebawa, jadi tuh gua masih SD. Temen-temen gua tuh udah SMA. Temen gua ada yang SMP, ada yang SMA. Malah nggak ada yang seumuran, teman rumah ya. Oh teman rumah ya. Teman rumah. Jadi tuh diajarin ngerokok. Ada tuh namanya Rudi, anjing. Rudi Parit, nama Parit anjing. Sumpah, Temen gue tuh namanya Parit. Nah, Parit itu yang ngajarin gua. Jadi rokok puntung orang nih, diambil dibakar. Masih ada ujungnya tuh. Iya, dibakar. Padahal mah udah kagak enak ya. Samsu pula anjing. Sampai Samsu ujung pula, tuh. ya kan, anjing rokok kuli. Tapi kuli enggak, gua enggak. Ini kuli mantap. Bersama kuli membangun negeri. Enggak ada kuli, ini enggak ada. Benar. Bener dong? Nah. Iya, aku juga kuli, kerja juga jadi kuli gua. Terus yang mana? Oh, rokok. Susah ya nyapuin mulu. Rokok gua nyapuin ya. Betul. Pakai sapuin anjing. Udah sampai rokok. Rokok puntung dibakar lagi atau enggak kertas biasa, kertas tulis biasa digulung-gulung dibakar. Oh kalau itu gue sempet. Oh sempet kan lu pasti Sempet, tapi isinya pakai serutan yang dari rumah. Oh, juga Gue itu. juga sempet tuh, tapi gue isinya teh. Oh, masih Gua. masuk Itu akal. Biar aromatik kan gitu loh. Ya pada zaman itu ya habis ngerawut gitu kan, habis ngerawut. Kalau udah ngerawut ambil dari tempatnya Masa kan. kayu ini. Ya kan tembakau juga kayu. Kata Bakar siapa? daun gua. Oh, udah apa? Gue nggak tahu. Ya, Rasa pensil warna tuh ya. ya dulu kan aja bisa ngerawut, ambil ininya sampahnya, kertas tulis, gulung-gulung, bakar. Iya, dulu. Nabun tuh ya. Coba dong, Di sini tuh rasanya kayak Yang buset kedua. kebakaran, Pedes di Iya, tenggorokan. anjing kata gua. Kalau gua ini kertas doang, kertas digulung bisa dibakar. Karena gua dulu waktu kecil nggak boleh, gua sama bapak ma gua bukan pasti nggak boleh ngerokok maksudnya, nggak boleh. Kan dulu kan ada tuh coklat-coklat Permen rokok, yang di abang-abangan tuh, yang Iya, ya kan yang di sebutannya apa ya? Mangtoet. Tahu Aku kalau nggak tahu namanya. Aku nggak tahu namanya. Namanya mangtoet. Kalau kadang Abang Ager tuh ya. Iya, Abang iya, Ager. Abang Ager. Iya. Kadang jual buah mangga. Lu ngerasain nggak? Lu ngerasain sih pada? Hah? Kagak ngerasain lu ya? Ada yang dulu jualan mangga, jualan apa? Semangka, terus ada jualan kacang-kacang telur puyuh. Iya. Itu nih ada rokok tuh, ada rokok-rokokan. Nggak boleh tuh gue tuh. Kalau gua dulu di abang-abangan yang sekalian jual mainan. Oh iya ada juga yang Kalau jual kan di situ, makan. Ya. permen rokok, Ya. bikin batuk tuh. Kan dulu kan nggak boleh kan, jadi ya udah sekalian Siapa aja yang rokok bolehin? rokok beneran. Dewasa parah sih. Tapi enggak, kalau itu tuh cuman nyobain, nggak enak. Udah cuman kayak apa namanya, abis itu nggak enak kan, udah kelar. Kalau SD tuh, itu kan SD kelas 1 tuh. SD kelas 3 lagi, karena gue ngeliatan tuh, gue ngerokok super waktu itu. Jarum super gue selalu disuruh, beliin rokok dong super, 3 batang, akhirnya gue sendiri lah. Om, beli rokok super 3 batang, habis itu gue bakar nggak enak kan, gue buang, ini gitu-gitu doang. Kalau gua sekolah sih. Ya, standar penasaran. Ya paling yang menonton film porno. Ya nonton bokep ya udah. Dulu kan kalau gua nontonnya dari Facebook kan. Oh pasti ada loh, pasti ada. Paket Kenakalan. seribu, paket ceban. Gue nggak tahu tuh itu, sumpah gue nggak tahu. Ada grupnya dulu bang. Sumpah gue nggak tahu itu. Ada nama grupnya, ada paket 1000, ada paket ceban, paket goceng. Itu isinya bokep. Oh. Kalau gue kan karena temen gue kan ya tadi SMP SMA kan, anjingnya nonton di rumah gue si bangsat. Waktu gue masih tinggal di Cibinong, di SD, waktu gue SD itu.
pakai TV tabung gua tuh. Ya kan? Nonton nobar anjing. Nobar film biru tuh. Setang. Oh. Gua mah kagak ngerti, gua ngeliatin ini apa ya kan. Persedapnya. Iya kan ditutupin semua sampai gelap anjing. Gua bilang tai. Paling itu sih. Kalau dari gue sih nggak gimana banget lah. Tapi gue hampir sama sih kalau Mirip-mirip Sama. pasti. iya film biru. Tapi dibilang wajar nggak wajar gitu loh. Gue nonton pakai fokus sekolah. Itu nggak wajar sih, nggak wajar sih. Tapi isinya laki-laki semua gitu kan. Ya isinya sama gurunya juga kayaknya nggak wajar sih. Udah pakai fokus mah. Nah siklusnya tuh pakai fokus sekolah terus pakai speaker di atasnya. Lagi pada jam istirahat kan. Ujung-ujungnya apa? Disabetin pakai peci. Oh berarti di zaman lu masih boleh nyabet gitu tuh ya? Zaman gue boleh gitu. Nggak tahu ya, beda daerah kali ya. Kalau baper kan enggak, karena kita kelakuan kan, kita bikin kelakuan kan gitu. Dengar Anggap aja. SMA apalah itu anjing. Yang apa namanya yang satu sekolah kagak itu tuh Demo. dengar anjing. Nggak usah baper memek. Terus Akui salah, apa yang lu buat ya lu tanggung jawab gitu loh. Iya. Daripada ujung-ujungnya panjang, ngerugiin lain, belum orang tua lu kan gitu. Betul. Sebenarnya hal kayak gitu juga ngerugiin orang tua kan gitu. Iya. Ya, Tapi- Pak. Dari sana teguran sadar kan gitu, jangan diulangin lagi. lu dipukulin sama guru lu tuh. Iya. Habis itu disita filmnya. Disita, flash disk disita. Tonton lagi. Nggak tahu ya itu. Kayaknya sih iya. Harusnya sih iya. Tapi- Tambahan. Perut waktu itu ya, di kipas tuh kan, diginiin kan gitu. Oh. Nah, pukul peci atu-atu palanya kan. Nggak marah sih. Ya udah konsekuensi dulu itu Iya. mah. Tapi waktu zaman lu kalau kuku panjang masih di itu nggak sih? Enggak gua. Gua Masih nggak. disabetin pakai penggaris nggak sih? Enggak. Udah nggak ya berarti? Lu tuh di gua razianya udah bukan razia kuku. Paling rambut, Rambut, HP, makeup. Iya tuh. make up. SMP gua gitu. Nggak boleh main obat kalau perempuan ya, gitu loh. Kalau zaman SMA gua kalau cewek itu rok. Nggak boleh span. Iya, rok. Kalau make up gua nggak tahu deh. Kalau gue SMP tuh buat kalian tuh SMP, kalau gue kan nggak boleh yang cewek tuh nggak boleh bawa makeup, apalagi yang cowok-cowok kan suka digeledah tasnya, sama yang bawa HP. Iya. Kalau HP ya gua ngerasain Kalau waktu HP ya. waktu SD, SMP gua ngerasain. Gue SMP, SMA sering bawa HP sih, maksudnya kalau SMA emang boleh dibawa HP, cuman dikumpulin sama guru. Dikumpulin. Dikumpulin. Enggak. Ditaruh di satu wadah, ditaruh di ruang guru. Jadi kan ada per kelasnya dan nama HP-nya. Kalau SMP gua yang ngumpetin di tas. Kalau gue nitip di kantin sih biasanya gue. Kalau gua injek. Kalau gua nggak berani. Oh di ini ya, di sela sepatu. Gua nggak berani. Jinjit Gua dikit. nggak berani nyimpan di kantin. Gua nyimpannya selalu di tas. Kalau di kantin takut. Bukan takut digondol sama ibu kantin ya kagak, takut ketuker. Ya. Atau enggak takut kelupaan. Kalau dulu Bener, tuh sih. gua ngumpetinnya. Kalau kalian punya ransel yang ada jas hujan bawaan yang di bawah, Ah, iya. gua naruhnya pasti di situ. Pertama tuh. Gua kuel itu aman. Cuman yang penting ya tas lu jangan kebanting aja. Kalau gue di sepatunya juga bukan di sela-sela, di bawahnya pas. Gua injek. Tapi musuhnya ya kan terkadang bukan guru, anak-anak OSIS, OSIS, anak-anak betul. OSIS gitu kan. Oh gue OSIS waktu itu, jadi gue yang ini. Gue juga OSIS waktu itu. Gua enggak. Apa yang disita gue balikin lagi temen gue tuh. Formalitas doang. misalnya, Iya. kayak misalnya sepatu kan nggak boleh berwarna ya kan gitu kan. Ada Harus jendela, hitam, harus. ada jendela sebelahnya. Ambil sepatu di depan jendela, ini ambil nih sepatunya, ini ambil sepatunya nih. Berarti itu doang. Kalau dari lu nggak ada lagi. Kayak SMA apa gitu. nggak ada. Gak ada sih sama sih. Ada lah ya. Ditegor kan berubah. Tegur kenapa? Pas waktu SMP kan kayak gitu kan. Oh. Nakal-nakalan. Ke SMA jadi ulangin lagi lah. Kalau dari lu, cewek kan, kalau cewek kan sebenarnya kan jarang kan. Ya bandel-bandelnya juga paling centil, Iya. makeup. Loncat pagar kan? Tapi ini ceritanya spesial sih. Apa tuh? Ini pas gue SMK. Ini mungkin agak curhat sedikit kali ya. Apa? Cewek ya. Ya. Ngerti kok. Oke. Aman aja. Jadi gue nih SMK emang agak rebel. Rebel. Rebel, oke, Rebel. rebel. Jadi gue pertama kali ngerokok SMK juga kelas 3 gitu kan. Tante lihat tante.
Emak gue udah tahu, Emak udah tahu. bapak gue juga udah tahu. Mantap. Nah jadi awal mula gue ngerokok itu ada awal mulanya sebenarnya. Ada alkisah gitu. Kenapa? Jadi mula-mula Ini pin lagi. jadi awal-awal tuh gue nih suka bolos, tapi bolosnya mungkin kalau orang-orang bolosnya ke luar sekolah gitu ya, nongkrong di warkop. Lu ke UKS? Gue enggak, gue bukan di UKS nih. Koperasi. Salah, gue di Luar meja kota. piket. Gue selalu duduk di meja piket tempat guru. Lu OSIS? Enggak, Kalau di gua OSIS jaga piket, di Gua meja enggak. piket, jadi lu bisa kabur. gue enggak. Bisa Setiap lu? kali gue di meja piket itu pasti guru-guru kan lewat karena itu kan di tangga gitu kan, pusatnya lah gitu, pasti kelihatan. Gue selalu ada di situ dan gue nggak pernah dipaksa untuk naik karena serebel itu. Udah malas negor lu. Muak. Gue nggak mau lah gitu kan. Pokoknya gue nggak suka, kalau gue nggak suka ya gue nggak mau masuk kelasnya. Gitu. Terus Tiba-tiba ini sebenarnya ada suatu kekecewaan juga nih buat guru BK gue pas SMK yang ngebocorin rahasia gue ke teman-teman angkatan gue sampai gue gimana ya? musuhin. Bukan dimusuhin sih, Diskors. gue nggak dimusuhin sebenarnya, Di cuman sini. gue jadi dikasianin, tau gak sih? Oke. Dan gue nggak butuh kasihan itu, ngerti gak? Kenapa? Gara-gara Ya gara-gara gue dibilang anak broken home ini anjing banget sih. Maksud gue gimana ya, nggak semuanya orang tua yang cerai itu anak broken home anjing. Oh, lu baca anjing, lu dengerin nonton. Sumpah, bokap nyokap gue itu pas cerai gitu kan nggak ada masalah apa-apa gitu, dan gue mendapatkan kasih sayang dari keduanya. Jadi nggak usah lebay alay gitu nganggep gue anak broken home, gue rusak gitu, enggak anjing. Tuh yang ini aja males. Kalau dulu kan yang dikit-dikit diomelin dikit sama orang tua lu udah bilang gue broken home banget sih. Hashtag broken home ya. Anjing. Jangan kayak gitu kontol. Gitu kan aneh banget gitu, tiba-tiba loh kok temen angkatan gue malah kasihan sama gue gitu, kenapa nih? Gue usut lah, ternyata usut punya usut. Karena gue rebel itu, gue dikiranya anak broken home, padahal enggak. Emang gue gak suka aja sama pelajarannya gitu. Oh ya, jadi kayak apa namanya? Males lah ya. Males, iya Males males lah sih, ya. lebih ke males. Terus Nah ada terus lagi? ya gue sampai dibilang, ini wali kelas gue nih anjing juga lu. Tapi maaf. Tapi emang anjing sih. Baru tadi gue muji guru, dianjing-anjingin sama dia. Tapi ini anggap aja ini dua oknum lah ya. Oke. Oknum Ini guru. oknum, ya, guys? Oknum guru. Ya sebenarnya bisa dibilang mereka berdua ini jadi bikin gue trauma sih sebenarnya. Oh, Trauma oke. untuk sharing ke siapapun, makanya Oke. gue jarang sharing bahkan ke teman sendiri pun gue jarang banget Oke. sharing masalah pribadi gue, kecuali yang memang benar-benar gue gue percayai gitu. Oke. Terus ya gue dikata-katain lah sama wali kelas gue. Dia bilang itu jangan-jangan gara-gara nyokap bokapnya cerai dia jadi anak broken home. Dan itu diketahui sama satu angkatan gue kan. Maksud gue dibalik gue nggak ngerasa broken home, gue juga malu loh kalau lu katain kayak gitu. Apalagi lu ngomong gitu di ruang guru. Dan itu gue di-spill sama temen gue. Mantap. Gitu. Berarti karena oknum ya lu jadi begitu. Betul. Ya. Karena oknum jadi lu begitu. Terus ada lagi nggak kira-kira yang sampai apa ya? Kalau lu kan dari tadi kan sekedar cabut ya kan karena malas pelajaran. Ada lagi apa tuh? Nah semenjak saat itu gue tahu gue ngerasa gue dibully lah ya sama si oknum dua oknum ini gitu kan. Dibulinya sama guru ya? Luar biasa. Luar biasa. Kalau dulu mah ya teman jadi teman. Iya. Tuh. Udah bukan guru Ini udah. gua Itu sama udah guru. jauh banget kalau buat Gitu guru kan. bully anak murid pak. Akhirnya itu kalau nggak salah min 3 bulan gue UN itu gue sama sekali nggak sekolah. Karena Karena malu. gue malu. Dianggap broken home itu. Terus gue udah klarifikasi pun teman-teman gue kayak ya udah nggak apa-apa lah, nggak usah kayak stop, gue nggak butuh kasihan dari lu gitu kan. Akhirnya gue sampai gue ke psikolog kalau lu mau tahu gitu kan. Ya akhirnya gue disupport secara mental.
pas hari H gue UN gue masuk gitu. Tuh mas, denger mas, mbak, mas, jangan dikit-dikit update status dulu broken home gara-gara dimarahin doang anjing. Cuman gara-gara disuruh beli garam lu nggak mau, lu bilang broken home kontol. Lu balik di atas jam 9 dimarahin lu bilang broken home. Ngentot. Maksudnya orang yang bener broken home, dia kagak mau ngaku broken home anjing, ngalu. Lu malah dengan enaknya broken home banget. Siapa yang mau ngaku kalau dia broken home? Nggak ada. Emang anjing emang. Soalnya gitu. kan nggak ada orang yang nggak mau dikasihanin kan gitu di tengah orang-orang yang ramai. Iyalah. Terus ada lagi nggak yang kira-kira kalau ini kan dari tadi kan yang menceritakan karena suatu pemantik dari oknum guru kan. Iya. Kalau yang dari lu sendiri, Emang bandel dari diri lu sendiri. dari lu sendiri. Tapi cabut itu emang paling bandel sih menurut gue. Paling bandel cabut emang udah doang. paling topnya lah. Karena emang gue emang nggak suka gitu. Gak ada gitu kayak lu ngerokok di kelas. Kalau di kelas enggak, tapi pas proyekan gue ngerokok ada guru. Proyekan apa ini? Proyekan film, soalnya kan gue SMK. Oh, kalau SMA dulu juga kalau emang udah di luar sekolah, Di udah luar nggak pakai sekolah, seragam, itu gue ngerokok. itu dari guru-guru gue ya udah is oke. Maksud gua di kelas gitu. Enggak, kalau Gila sama kali kayak lu gitu enggak. di kelas. Soalnya kelas gue ber-AC, Wak. Siap. Oh, jadi- Kelas gua juga berase, ya. Ya, aku juga berasa. Berangin. Tapi tai nih, gue jujur ya SMP gue ya. Nah, Dulu tuh kalau ini seingat gue tuh peringkat lu dapat kelas misalkan dulu kan kayak 9A, B, C, D, E, F sampai G. Gue dapetnya F. Oh. Yang gue baru tahu yang dapat di A tuh katanya orang pinter. Oh. Gue di F. Bego dong gue. Bego. Buangan. Buangan, Pak. Oh berarti di kotak-kotakin gitu. Di kotak-kotakin. Anak 9A, gue pernah masuk ke ruangannya, ber-AC, sama dia bangkunya kayak bangku kampus. Oh, beda ya, sampai fasilitasnya beda ya. Beda, jujur. Kalau yang F berarti ini Grab Pro. Lesnya. Jujur ya, gua anak 9F, bangku belakang kayak bangku kantin anjing. Mahal. Yang besi kotak Panjang. Iya, kan kagak nyaman. Mahal. Gue jujur-jujuran ya, tuh paling demen kalau lagi PM, pendalaman materi tuh sebelum UN. Keren paket malam paling PM. Subuh-subuh. Gue pengen gue. Lu nggak ada PM? Ada Gua ada. Lu nggak ada PM? Pendalaman materi. Iya, Masa lu nggak ada? sebelum UN biasanya tuh Enggak ada. apa atau enggak sebelum TO? Sebelum TO. Enggak. Enggak ada. Dulu tuh gua ada PM, Ada. pendalaman Jam materi. 5:10 harus udah di kelas. Nggak Gitu. nggak Kalau gue sesuai itu. segitu, jam 7 baru kelar. Pokoknya habis kelar gitu. Ya, dia tuh PM lagi. normal sekolah jam 7 sampai jam 3 Terus langsung PM. langsung PM pendalaman Oh, kalau materi gua dari dikasih, pagi dikasih sih. istirahat. Aku PM dari pagi. Gua dari pagi. Tapi ada yang PM-nya Gua pagi. dari pagi. Ada yang pagi. Oh, berarti sebelum kelas. Belum kelas. Sebelum Dulu. kelas gitu. Jadi dulu gua demen banget kalau dapet PM Sebelum giran kelas di mau kelas tadarus. Enggak tiap hari tadarus ada Kalau gua SMP tiap hari tadarus. Tadarus ya gua. Tiap hari gua tadarus, Iya, gua yang gitu, Jumat tadarus. ceramah pagi. Iya, gue ke negeri tadarus ngikutin gua kan. Ya tapi kan lo kagak nimbrung bareng sama mereka. Apa nih? Lo mah di pinggir kali. Di kelas tuh. Oh di kelas? Iya lah. Kalau gua di lapangan. Kelas. Sama di lapangan gue Gue sih. SMP di lapangan. Kalau gua lagi males. Lapangan basket yang sponsornya tetap good day doang. Gua kalau lagi males sih. Sebenarnya gua juga ada. Halo good day. Kayaknya masuk. Nggak ada, dia fruity di sini. Tapi ntar deh. Kalau masuk ya sediain. Tadi gue minum kopi good day sih. Oh iya. Good day tapi kan freeze. nggak- Udah dari buka mas. Oh iya bener. Kalau gue sebenarnya kalau ada tadarus, tapi kalau yang buat non muslim apa ya? Kebaktian. Nah. Kira Kebaktian. ini ke Putri. Jadi ya Stop. kebaktian sih. Keputrian mah putri. Gue cewek. Kalau Kalau Lah, dulu Islam gitu ya saya nama gue Islam. bukan nama kan kalau cowok kan sholat Jumat tuh. Kalau cewek tuh gue bukan keputrian apa namanya? Pencitraan apa gitu? Ya Ada pokoknya dulu ceramah citra-citra juga, gitu. ada acara juga tapi buat cewek. Iya kalau di gue dulu namanya citra-citra gitu. Sama. Kalau lu inget coba komen dong di bawah, siapa tahu sama kan? Oh, biasanya kalau di kelas gue ada yang Kristen, terus lagi pelajaran agama Islam, lu boleh di dalam, boleh keluar. Udah merah, udah mau mati. Enggak, closingnya udah kali. Baterainya habis ya? Udah mau mati. Oh. Kayak pas sejam. Ya paling mungkin itu aja kali ya, nggak ada lagi lah. Ya bandel-bandel anak sekolah. Bandel-bandel Iya. anak sekolah standar sih gitu-gitu doang. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi.
Ya coba dong kalau ini komen apa judul-judul dong, judul komen. Udah pusing. Terus ceritain dong kisah-kisah bandel lu semua di komen. Iya. Gue pengen bacain deh. FOMO gua. Boleh. Bandel-bandel kalian tuh segimana sih? Nah, Betul. Nah, rekomendasi judulnya kita udah Boleh, rekomendasi judul buat episode berikutnya ya. udah bingung mikirin judul. Ya udah, oke segitu aja mungkin dari kita ya. Yap. Enggak ada pesan-pesan lagi nih. Nggak usah lah ya. Gak usah lah. Baterai kameranya udah mau habis. Jujur banget itu udah merah loh guys di ujung kanan. Ya udah, segitu aja mungkin dari kita ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.